Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Justice Seekers, bersama saya Hasna Ramli dalam program acara Podpas, podcastnya Pengadilan Agama SOE. Kak, tutup pintu dulu, kata mau podcast nih. Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari negara. Mereka adalah pihak yang paling sering merasakan dampak negatif dari sebuah perceraian. Karena itu, pengadilan berkewajiban menyediakan informasi yang diperlukan bagi perempuan yang mengalami perkara perceraian. Dan untuk membahas lebih lanjut, sudah hadir bersama kita narasumber hari ini Ibu Fauzia Burhan, Wakil Ketua Pengadilan Agama SOE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah menyempatkan hadir di Justice Studio ini untuk membahas lebih lanjut tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Untuk sebelum mulai ke topik intinya, saya ingin nanya nih Bu, gimana sih biar perempuan, ibu-ibu yang terkena perkara ini bisa mengetahui bagaimana dari media mana kita bisa mengetahui bahwa ada hak-hak yang bisa diperoleh dan dilindungi oleh hukum. Ya, jadi berbicara tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, tentu itu merupakan isu yang sangat menarik, gitu kan. Dan saya yakin di setiap pengadilan itu sudah pasti menyediakan informasi-informasi layanan berupa brosur, leaflet, ataupun informasi-informasi terkait hak-hak perempuan dan anak ini bisa para mantan-mantan istri atau seorang ibu bisa mendapatkan melalui website dan media sosial yang dimiliki oleh pengadilan. Ya. Atau dengan datang langsung ke Ya, pengadilan? bisa juga langsung mendatangi pengadilan atau bisa secara daring melalui PTSP online yang disediakan oleh pengadilan. Berarti untuk hak-hak sendiri, hak-haknya perempuan sendiri ini apa saja nih Bu, hak-hak yang mereka bisa dapatkan pasca perceraian ini? Ada banyak hal yang dapat diperoleh oleh seorang perempuan pasca perceraian. Yang pertama adalah mut'ah. Mut'ah itu sendiri adalah merupakan kenang-kenangan dari seorang suami terhadap istrinya sebagai bentuk penghibur bagi seorang istri yang diceraikan. Kecuali apabila suami istri tersebut qobla dukhul, maka belum pernah berhubungan, maka istri yang diceraikan tersebut tidak berhak untuk mendapatkan mut'ah. Kemudian yang kedua adalah nafkah. Nafkah selama menjalani masa iddah. Nah, itu ada beberapa Bu. Yang pertama adalah nafkah untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya, makan minumnya. Nah, itu wajib diberikan oleh mantan suami. Yang kedua adalah tempat tinggal yang layak bagi seorang istri yang sedang menjalani masa iddah. Dan yang ketiga adalah pakaian. Kenapa ketiga hak tersebut tetap diwajibkan kepada seorang mantan suami untuk memberikan hak-hak itu? Karena setelah istri diceraikan, mereka menjalani namanya masa iddah atau masa tunggu, di mana waktu itu seorang istri tidak dapat menerima pinangan dari orang lain dan tidak dapat menikah. Jangankan menikah, dipinang aja nggak boleh. Karena sejatinya seorang mantan suami inilah atau suaminya inilah yang lebih berhak untuk merujuk kembali bersama istrinya tersebut. Jadi antara masa iddah itu tidak boleh ada yang masuk untuk perempuan ya? Iya, sebagai seorang istri itu selama menjalani masa iddah tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan laki-laki lain. Kemudian yang selanjutnya hak-hak yang dapat diperoleh oleh seorang istri pasca perceraian adalah nafkah madiyah atau nafkah lampau. Jadi misalkan selama masa perkawinannya, dalam masa kehidupan rumah tangga, membina rumah tangga bersama suaminya, ternyata kok ada
nafkah yang terabaikan atau yang terlalaikan oleh suaminya, maka istri berhak mengajukan atau menggugat nafkah lampau yang terlalaikan oleh suaminya. Bisa ya? Bisa, negara sangat menjamin itu. Nah, kita bergeser lagi, selain ada kewajiban mut'ah, nafkah iddah, nafkah madiyah, hak-hak selanjutnya adalah istri juga dapat mengajukan harta bersama. Karena yang namanya seorang laki-laki dan perempuan yang telah menjalani masa perkawinan, maka sejak itulah hak dan kewajibannya timbul. Dan hak istri salah satunya adalah hak untuk mendapatkan harta bersamanya apabila mereka telah berpisah. Nah, istri juga dapat mengajukan itu. Dan saya kira masih banyak perempuan-perempuan di luar sana yang tidak mengetahui akan hak-haknya. Iya, benar-benar sekali. Yang selanjutnya adalah mahar yang terhutang, Bu. Ya, misalkan pada saat ijab kabul, pada saat akad nikah, ternyata pada saat suami menyatakan kabulnya, saya terima nikah dan kawinnya Fulan binti Fulana dengan mahar berupa contohnya emas seberat 100 gram dibayar cicil, gitu ya. Maka suami berhutang terhadap istrinya, dan apabila terjadi perceraian, maka suami wajib menyerahkan seluruh mahar tersebut apabila mereka berpisah dan suami istri itu dalam keadaan ba'da dukhul. Tapi kalau dia qabla dukhul, maka hanya dibayarkan separuh. Jadi kalau misalkan tadi maharnya 100 gram, maka yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya adalah seberat 50 gram. Kemudian yang selanjutnya adalah hak asuh. Istri bisa menuntut hak asuh terhadap anaknya yang belum mumayyiz, yang belum berumur 12 tahun. Tadi ada istilah qabla dukhul dan ba'da dukhul. Bisa dijelaskan, Bu, apa tuh istilah itu artinya? Iya, baik. Qabla dukhul dan ba'da dukhul. Kalau secara harfiah kita tahu ya bahwa qabla artinya sebelum, ya. Kalau dukhul adalah dakhola, itu masuk gitu kan. Ya. Jadi kalau kita artikan secara istilah, qabla dukhul itu adalah kondisi atau keadaan di mana seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah namun belum sempat melakukan hubungan layaknya suami istri, ternyata mereka bercerai. Nah, itu. Sedangkan ba'da dukhul itu adalah kebalikan dari qabla dukhul. Artinya bahwa pasangan suami istri yang sudah menikah dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Itu. Terus yang ini, bagaimana seorang istri itu dapat memperoleh hak-haknya? Oke. Baik. Sebelum saya menjawab terkait bagaimana seorang istri itu dapat memperoleh hak-haknya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwasanya di peradilan agama itu berbeda dengan peradilan umum. Kalau di peradilan umum yang namanya perceraiannya satu, nggak ada istilah lainnya. Sedangkan di peradilan agama itu ada dua istilah yang digunakan. Pertama adalah cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh suami, oleh laki-laki, itu disebut cerai talak. Nah, pihaknya pun penyebutannya berbeda. Kalau dalam perkara cerai talak, maka pihaknya disebut pemohon dan termohon. Dan kemudian yang kedua adalah cerai gugat, di mana istri yang mengajukan perkara cerai tersebut. Nah, pihaknya pun disebut sebagai penggugat dan tergugat. Nah, kita kembali kepada pertanyaannya tadi, bahwasanya dalam perkara cerai talak, istri dapat memperoleh hak-haknya pada saat yang pertama. Jadi majelis hakim itu sebelum memeriksa pokok perkaranya, pertama-tama mereka harus mendamaikan kedua belah pihak. Nah, apabila proses perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim itu tidak berhasil didamaikan, maka dilanjutkan dengan upaya mediasi yang dibantu oleh seorang mediator. Nah, dalam pelaksanaan mediasi itu sendiri, seorang mediator akan mengupayakan perdamaian dalam pokok perceraiannya. Apabila dalam masalah perceraiannya tidak berhasil untuk didamaikan, maka mediator akan menawarkan
kepada kedua belah pihak terkait hak-hak perempuan dan anak apabila perceraiannya dikabulkan. Nah, mediator akan menjelaskan hak-hak itu terhadap para pihak. Nah, di situ nanti dibantu oleh seorang mediator, para pihak bisa menyusun kesepakatan-kesepakatan yang ada, gitu. Jadi kalau misalkan istri mau menuntut nafkah idah, mut'ah, lampau, dan nafkah anak, silahkan diutarakan di dalam ruang mediasi. Dalam ruang mediasi, nanti seorang mediator akan membantu untuk mencari titik solusi dari permasalahan itu. Nah, jika hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian itu tidak berhasil didamaikan, maka selanjutnya di persidangan majelis hakim akan menyampaikan hak-hak itu terhadap istrinya. Nah, disitulah istri bisa mengajukan gugatan balik namanya, gugatan rekonvensi. Jadi kalau misalnya ada kasus cerai talak yang diajukan oleh suami, tapi selama persidangan istri tidak datang, apa itu masih bisa diajukan atau harus istri datang baru bisa untuk menyatakan hak-hak perempuan ini, hak-hak seorang istri? Iya, dalam masalah perkara cerai talak, istri itu dapat memperoleh hak-haknya apabila dia langsung hadir di dalam persidangan. Karena pengadilan tidak mengetahui apa sebenarnya keinginannya dia, apa yang diinginkan oleh istri. Berarti rugi ya Bu ya kalau misalnya tidak datang dalam persidangan cerai talak. Iya, jadi betul. Kalau misalkan seorang istri itu nggak hadir di persidangan, maka dia akan kehilangan hak-haknya. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan Bu, karena di pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu hakim memiliki hak ex officio untuk memberikan hak-hak tersebut kepada istri, gitu. Jadi meskipun istri tidak menuntut, tapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan, pertimbangan kemanusiaan, maka pengadilan seorang hakim atau pengadilan dapat memenuhi hak-hak tersebut. Gitu. Iya. Dalam perkara cerai talak tadi sudah kita singgung sedikit bagaimana cara seorang istri dapat memperoleh hak-haknya. Kita berlanjut kepada perkara cerai gugat. Nah, dalam perkara cerai gugat, istri juga bisa mengajukan hak-hak tersebut selain mengajukan pokok perkara perceraiannya. Jadi di dalam surat gugatannya, selain dia mengajukan tuntutan mengenai perceraiannya, istri juga dapat mengajukan tuntutan mengenai hak-haknya. Nafkah idah, nafkah mut'ah, nafkah lampau, nafkah anak, dan lain-lain sebagainya itu tadi. Dia bisa mengajukan secara kumulasi tuntutan itu. Nah, tapi jangan khawatir ya ibu-ibu ya, karena saya tahu ibu-ibu tuh sebenarnya males ribet gitu kan ya. Benar. Terus masih berpikir gimana ya nanti cara buatnya. Saya kan nggak tahu, saya kan orang awam gitu kan, nggak paham hukum, gimana cara buatnya. Tenang aja ibu-ibu, di pengadilan itu pengadilan yang memiliki anggaran posbakum itu memiliki yang namanya layanan posbakum. Nah, fungsinya posbakum ini sendiri adalah membantu para pencari keadilan untuk membuat surat gugatan, untuk membuat jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan para pihak. Jadi kalau misalkan kita ibu-ibu merasa kita tidak bisa menulis, ya tidak bisa menguraikan hal-hal yang kita tuntut itu dalam suatu gugatan, silakan sampaikan secara lisan kepada posbakum, nanti akan dibantu oleh posbakum setempat. Dari bagian posbakum yang akan menguraikan kalimatnya. Iya. Benar. Terkait yang tadi, kalau misalnya di dalam gugatan sang istri tidak mencantumkan hak asuh anak untuk ibu ke ibunya, apa itu bisa diputuskan di dalam persidangan itu atau harus terpisah ketika anak setelah perceraian ada untuk pengajuan hak asuh? Iya, baik. Jadi untuk hak istri pasca perceraian udah selesai ya, nggak ada lagi yang mau ditanyakan ya, udah cukup nih. Ya sepertinya, nanti kalau balik lagi nanti kalau misalnya. Baik. Pengadilan Agama Soe bergerak cepat melayani masyarakat.